Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifa Baiz Musyafa dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah menyelenggarakan lomba ataupun festival ini, terus kepada HMPS PAI. Saya ucapkan selamat atas ulang tahun yang ke-13-nya. Semoga PAI Win Gustur makin progres dan makin masif lagi ke depannya. Oke, baik, di sini saya akan sedikit menerangkan bagaimana esai yang saya buat. Yang saya buat ini berangkat dari sebuah keresahan dan juga sebuah ide yang di situ ada dalam pikiran saya yang kemudian saya narasikan menjadi sebuah esai. Judul yang saya tuliskan di sini adalah PAI Solusi Pendidikan Manusia di Era Disrupsi. Nah, ada beberapa poin yang di situ akan menjadi pembahasan dalam esai saya. Pertama tentang pendidikan agama Islam. Kemudian kita akan menyinggung tentang beberapa fenomena ataupun fenomena-fenomena di dunia maya yang sempat viral, dan itu kita tarik dengan cara pandang PAI. Kemudian yang selanjutnya ada teknologi yang menjadi salah satu penyumbang dampak dari pendidikan manusia di era ini. Nah, di bagian awal saya menjelaskan bagaimana sejatinya yang abadi dari dunia ini adalah perubahan. Manusia dituntut untuk selalu bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman ataupun bersifat adaptif. Hal ini mengutip dari salah satu kata filosof bahwa yang abadi dari dunia adalah perubahan. Seorang Hegel mengatakan demikian. Nah, beruntung manusia diciptakan oleh Tuhan secara fitrahnya memiliki yang namanya akal. Akal budi ini yang mengakibatkan manusia itu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan zaman. Adaptif itu yang menjadi fitrah dari manusia, sehingga manusia diberi senjata ataupun dibekali sebuah alat untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, perubahan ini ataupun dinamika ini menjadi salah satu kodratullah. Nah, dimana kalau kita melihat bagaimana histori sejarah, kita mengenal dulu istilah namanya zaman manusia batu, zaman manusia berburu, tanam, bercocok tanam, sampai zaman manusia menetap, bahkan manusia modern hari ini. Itu semua adalah rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi pada konteks peradaban manusia. Nah, dari segi itu mungkin kita bisa melihat ternyata manusia memang digariskan itu selalu berubah dan selalu beradaptasi dengan zaman. Ketika manusia ini tidak bisa beradaptasi, tentu dia akan kalah dan mati oleh zaman. Dalam kajian disrupsi ataupun kajiannya Renal Kasali dalam buku disrupsi, bahwa sekarang kita masuk di era percepatan, bahwa siapa yang bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat, dia yang akan bisa menjadi pemenang, dia akan bisa bertahan hidup. Nah, proses perubahan ini ternyata tidak saja didapatkan secara evolutif, artinya nggak step by step nih. Menurut Charles Darwin, kalau kita melihat teorinya Charles Darwin, ketika evolusi manusia itu secara bertahap. Nah, dalam konteks hari ini, ketika ada campur tangan dari teknologi, yang namanya perubahan ini bersifat revolusioner, sangat cepat. Nah, makanya kita ini sekarang masuk di era percepatan, apalagi ditambah bagaimana era industri 4.0 sampai nanti ke 5.0, yang ini menjadi wacana dan kemungkinan 5 tahun ke depan sudah terrealisasi. Ini jadi hal yang perlu dipersiapkan sebagai manusia, bajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mungkin dulu kita melihat ibu-ibu yang sering berangkat ke pasar membeli sayur dan kemudian masak di rumah. Manusia hari ini mungkin sering kita dapati ibu-ibu yang hanya sekedar dia itu di rumah memainkan gadget dan kemudian dia buka online shop, Shopee dan segala macam, dia beli sayur, dia beli perabotan, dan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam hal ini artinya kita dipermudah secara gerakan aktivitas ya, untuk tidak terlalu menggunakan tenaga. Nah, sehingga kita dipermudah dan diberikan keistimewaan
nggak usah capek-capek keluar, bisa dari rumah kok sekarang. Nah sayangnya dan ini ternyata juga berdampak juga pada aspek yang namanya pendidikan. Kita mengenal e-commerce, dunia jual beli yang di situ sifatnya digital, maka muncullah digitalisasi di bidang ekonomi. Kemudian di bidang pendidikan ini juga terkena dampak dari teknologi itu tadi. Kita mengenal istilah one demand, di mana pendidikan hari ini itu semuanya sudah lari ke arah e-learning, pendidikan berbasis elektronik. Kita mengenal istilah yang namanya daring, kemudian kita mengenal istilah pembelajaran online, kita mengenal istilah jurnal online, e-book dan segala macam. Itu merupakan salah satu bagaimana bentuk teknologi yang sudah masuk ke dunia pendidikan, sudah masuk terdigitalisasi pendidikan ini. Nah itu jadi salah satu fenomena yang harus disikapi guru PAI, saya kira. Bahkan kalau kita melihat bagaimana hari ini orang-orang yang di situ dipaksa dan dituntut untuk mengikuti teknologi, ketika manusia hari ini tidak bisa menggunakan fasilitas teknologi, dia dianggap gaptek dan dianggap nggak tahu dan dianggap kurang gaul. Itu yang menjadi salah satu fenomena hari ini. Nah, artinya di sini kemajuan teknologi juga berdampak tidak hanya di sektor ekonomi dan juga tapi juga di sektor pendidikan. Nah, disrupsi ini juga berbicara di ranah itu, bahwa ada beberapa macam peluang yang terjadi di dunia pendidikan yang itu bisa dimanfaatkan dari segi ekonomi. Misal ada yang namanya aplikasi yang berbasis pendidikan, kemudian jasa joki tugas, kemudian ada juga yang di situ menyediakan artikel jurnal yang sifat online, e-book dan segala macam, itu kemudian diperjualbelikan. Itu jadi salah satu peluang bisnis juga, ekonomi juga. Maka sebenarnya hari ini kita sudah dipermudah banget nih berbicara tentang sumber literasi dan sumber pendidikan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan daya akal kita sebagai manusia yang sempurna. Fenomena juga terjadi yang sempat menggemarkan dunia hari ini, itu ketika kita melihat bagaimana kasus yang terjadi di Penjaringan, Jakarta Selatan, yang di situ dilakukan oleh oknum pejabat pajak Mario Dandi Saputra, yang di situ menganiaya David Ozora, anak pengurus besar PB GP Ansor, yang kemudian viral. Kalau kita analisis, ada dua tinjauan yang perlu kita ingat, bahwa pertama, melihat latar kenapa Dandi itu menganiaya seorang Ozora. Pertama, ada dampak dari teknologi, dia itu bertarung di dunia maya. Nah, kemudian ketika pertarungan dunia maya ini berlanjut ke dunia yang lebih nyata ataupun tindakan nyata, melakukan penganiayaan, ada titik lemah bahwa manusia ini kurang menggunakan moralitasnya sebagai manusia sejati, yang sejatinya harus memiliki cinta kasih, sayang dan segala macam. Itu tidak ada di situ. Nah ini poin kedua, ini menjadi PR bagaimana guru PAI harus bisa hadir, bisa menjadi solusi dan bisa menjadi obat penawar manusia hari ini yang memiliki kedegradasi moralitas kemanusiaan. Nah, oke. Itu yang menjadi problem hari ini, sehingga tugas dan beban guru PAI sebagai guardian force value, penjaga nilai, itu bisa laksanakan secara maksimal. Yang namanya teknologi, memang kita tidak bisa melawan teknologi. Siapa yang melawan teknologi artinya tidak akan mati dengan cepat, karena kita hari ini dituntut untuk bisa adaptasi dengan teknologi tadi. E-learning menjadi salah satu kiblat pendidikan hari ini, semuanya berbasis pendidikan digital, dan kemudian itu tidak bisa kita lawan. Nah, e-learning ini menjadi salah satu alternatif pendidikan tradisional, pendidikan yang dulunya konservatif, pendidikan yang mungkin kita bayangkan hanya di kelas, kemudian terbatas oleh waktu. Hari ini tidak, pendidikan bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, pada aspek kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, pendidikan itu bagus. Namun seringkali kita dimudahkan, kemudian memudahkan diri dan kurang memaksimalkan diri. Nah, kurang memaksimalkan dirinya di mana? Di mana kita kurang menggunakan ini logik dan akal sehat kita, yang justru itu menjadi sebuah karunia Tuhan yang perlu disyukuri dan perlu dimanfaatkan. Banyak sekali manusia hari ini yang memiliki ketergantungan dengan yang namanya digital ataupun internet.
apalagi itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tadi, para kapitalis yang mulai menggunakan sisi keuntungan dia, bikin jasa joki yang justru itu membodohkan, karena manusia ataupun siswa tidak dituntut untuk berpikir mandiri, tapi dituntut untuk ya cepat dan singkat, pola pikir pragmatis, instan, dan juga pola pikir yang di situ cepat selesai, termanjakan dan difasilitasi ini yang menjadi permasalahan hari ini, musuh dan juga virus ataupun penyakit manusia hari ini dilihat dari kacamata pendidikan. Nah, guru PAI penting kiranya untuk memberikan penyadaran bagaimana yang bertanggung jawab dari aspek pendidikan moral, pendidikan kemanusiaan, pendidikan yang memberikan pandangan bahwa manusia sejati adalah manusia yang memiliki empati dan juga emansipasi yang tinggi, memiliki rasa yang di situ harus didayakan, memiliki akal yang harus dipergunakan. Itu adalah guru PAI. Mungkin guru-guru yang lain, guru umum juga memberikan ajaran seperti itu, tapi saya yakini dan saya amini yang memberikan dan bertanggung jawab penuh atas didikan moral sebagai penanaman nilai kejujuran, nilai kemanusiaan itu di guru PAI. Bagaimana PAI ini agama Islam khususnya itu mengajarkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, permasalahan-permasalahan tadi itu kalau kita analisis ya, pertama dari kurang diberdayakannya akal dari siswa hari ini, yang kemudian itu kurang diimbangi dengan penanaman nilai ataupun value kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan itu jadi guru tanggung jawab guru PAI. Yang kedua, permasalahan kalau kita analisis itu di sektor pendidikan yang kurang maksimal. Artinya di sini pendidikan yang masih sedikit agak kaku, memaksakan gaya lama, kemudian tidak berusaha untuk beradaptasi dengan teknologi, ini juga salah satu menjadi problem. Nah, makanya tawaran dari pendidikan hari ini, pendidikan PAI hari ini, pertama, PAI hari ini harus bisa selaras memanfaatkan yang namanya kemajuan teknologi. Pendidikan dengan basis teknologi tadi harus dimanfaatkan, karena manusia hari ini memiliki ketergantungan itu menjadi peluang dari PAI. Jangan sampai peluang ini hanya dimanfaatkan para oknum kapitalis tadi yang punya cara pandang ekonomi, tapi perlu kita sikapi dan perlu kita siapkan bagi guru PAI juga. Nah, kemudian yang kedua, harus ada relevansi antara pendidikan dan juga ilmu umum, yang itu menjadi hal yang tidak bisa dihindari, itu pendidikan dan ilmu umum. Kemudian yang ketiga, yang terpenting adalah pendidik yang berkualitas. Ini yang perlu disikapi. Pendidik yang berkualitas ini artinya kan dari diri guru PAI yang harus bisa memiliki nalar belajar yang partisipatif. Artinya di sini harus selalu yang namanya menganggap bahwa peserta didik itu harus selalu ikut dalam proses belajar. Jangan sampai menganggap bahwa peserta didik adalah orang yang tidak tahu, seperti kerbau. Jangan. Tapi ajak mereka untuk interaksi. Karena penanaman nilai itu berangkat dari interaksi. Nilai kejujuran, nilai kebaikan, nilai kesopanan itu tertanam dari segi tindakan. Makanya ketika kita hanya berbicara teknologi itu tidak bisa memungkinkan, karena penanaman nilai dan penanaman kejujuran itu harus ada yang namanya tindakan, realitas itu ada. Maka dalam hal ini penting guru PAI itu harus bisa memberikan transfer of value itu tadi. Makanya yang saya amini penanaman value atau nilai itu terjadi dan bisa dilaksanakan secara maksimal lewat interaksi yang intens. Harus ada pertemuan, harus ada yang namanya suri tauladan, memposisikan guru PAI sebagai suri tauladan, itu yang paling saya kira paling maksimal. Ketika berbicara tentang online itu hal yang mungkin tidak bisa. Makanya dalam hal ini online penting, offline pun perlu. Online ini sebagai bentuk sikap kita untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Offline ini atau pertemuan tatap muka ini untuk menanamkan nilai moral, karena itu perlu dan penting. Nah, itu yang terdapat dalam esai saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang menjadi tulisan saya ini bisa bermanfaat
tidak hanya menjadi sebuah ide gagasan yang kemudian kurang bermanfaat ataupun hanya menjadi konsumsi saya pribadi. Saya harap ini bisa menjadi konsumsi untuk teman-teman semua, untuk tidak hanya untuk saya lah intinya. Ini itu kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai akhiran saya mengutip dari salah satu hadis di mana pentingnya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Di mana pentingnya ilmu pengetahuan. Ketika Anda ingin menggapai dunia, maka dengan ilmu. Ketika Anda ingin menggapai yang namanya akhirat, dengan ilmu. Dan ketika Anda ingin mencapai keduanya, raihlah dengan ilmu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.